Ya, shalom, selamat malam. Kita akan segera mulai komsel kita pada malam hari ini, dan kita masuk di dalam sesi pengajaran di minggu yang kedua. Jadi pengajaran yang keempat, ini seri yang keempat. Sebelum kita mulai, kita awali, kita nyanyikan satu buah pujian. Setelah itu kita akan berdoa dan minta Bapak Fran untuk pimpin dalam doa. Kita nyanyikan satu lagu, Tuhanku yang benar. Berkala ku tanggung di dalam Yesus Tuhan, janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Sekali lagi kita bersama. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan, janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Katakan Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, akan terlambat pada waktunya. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Silakan Bapak. Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk belajar tentang firman. Tuhanku yang baik, kiranya pengajaran firman ini Tuhan Yesus Kristus bisa menjadi fondasi kekristenan kami semakin kokoh kuat. Terima kasih ya Allahku, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi Bapak Sunalis yang memberikan makalah malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga membuka pikiran hati kami untuk bisa mudah mengerti apa yang diajarkan malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus juga kiranya berkenan memberkati Pak Willy sebagai pemilik tempat ini. Tuhan kiranya memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa hadir saat ini, sungguh kita bersyukur karena semuanya hanya kemurahan Tuhan kita bisa bersama-sama. Seyogyanya hari ini kita sudah masuk pada pelajaran di mana kita akan mempelajari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Namun ketika saya bergumul, ada satu hal yang menurut saya kita lewati. Apa itu? Sama seperti orang yang hendak menjadi dokter gitu ya. Nah, kita langsung aja membedah itu pasien tanpa kita berusaha belajar
membedakan ini gunting, ini pisau, ini alat impus dan sebagainya, sehingga besar terjadi kemungkinan terjadi malpraktek. Makanya pada kesempatan kali ini saya berharap apa yang dipelajari pada saat ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk membedah firman Tuhan, ya, supaya pada akhirnya kekeliruan-kekeliruan di dalam menafsirkan Alkitab itu bisa kita minimalisir dengan pertolongan Roh Kudus. Namun juga kita harus belajar metode-metodenya dan membedakannya dengan cara-cara atau metode-metode dunia pakai untuk memahami firman Tuhan. Makanya pada kesempatan kali ini saya lebih akan membawa kita kepada mengajar tentang perbedaan teologi dan filsafat. Nah, teologi itu apa saja, filsafat itu apa saja, dan apa kaitan antara teologi dan filsafat, sehingga pada akhirnya kita bisa ngerti, oh ini filsafat, ini teologi, gitu. Oh ini teologi biblika, ini teologi sistematika, oh ini teologi praktika, supaya kita bisa paham, ya, supaya kita kedepannya tidak ada yang salah mengerti tentang penggunaan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar teologi dan filsafat. Ya, oke. Oh, ini. Oh ya. Ini putar kakinya putar. Hitam ini. Ya, putar, turunkan terus. Oh gitu. Ya, terus. Oke, coba. Lepas lagi sedikit lagi. Ya. Oke. Jadi kita akan belajar teologi dan filsafat. Nah, apa bedanya dan di mana kaitan di saat kita misalnya berkhotbah, di saat kita berusaha mengerti firman Tuhan, menafsirkan firman Tuhan, di mana waktunya kita berteologi, di mana waktunya kita berfilsafat, ya. Nah, filsafat dengan teologi itu sendiri, teologi itu berasal dari kata theos, itu Tuhan, ya, dan logos artinya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, kalau saya mau singkat begitulah. Yang kemudian kalau filsafat itu Phileo dan Sophia, ya. Phileo itu apa? Cinta. Sophia? Hah? Kebijaksanaan. Jadi, iya. Jadi cinta kebijaksanaan. Nah, sekarang saya mau bedakan dulu. Teologia itu dibagi, ya. Pertama ini teologia biblika. Sebenarnya lebih mudah daripada teologia sistematika karena dia mulai berkembang pada abad ke-16. Teologia biblika itu caranya nanti itu bagaimana, menggalinya bagaimana, berbeda dengan teologia sistematika. Tuh, sistematika itu kalau di mata kuliah namanya dogmatika. Nanti dibagi. Teologi yang pertama dipelajari. Setelah itu misalnya antropologi, hamartiologi tentang dosa, ya, kristologi, soteriologi, pneumatologi, dan seterusnya terakhir di eskatologi. Nah, itu sistematika atau dogmatika. Tetapi kalau teologi biblika itu dibangun berdasarkan eksegese, ya. Nah, nanti singgung sedikit aja dulu. Yang kedua ada membahas tentang teologi sejarah. Pada abad ke ini, teologi yang berkembang ini, nah itu teologi sejarah. Kemudian ada teologi praktika di dalamnya, itu termasuk teologi penginjilan, ya, hermeneutika, homiletika, itu termasuk kategori dalam teologi praktika, ya. Nah, itu cabang-cabang dari teologi. Sementara
Sebelum saya masuk ke filsafat, ini objek atau metodologinya. Pokoknya namanya teologi itu, kita itu mendasarkan diri pada Alkitab. Ini rasio tunduk kepada Bisa ngerti bedanya? Jadi kalau Alkitab bilang Yunus yang ditelan ikan besar, kita harus percaya. Sebaliknya, walaupun mungkin nggak masuk akal, kalau Alkitab bilang Yunus menelan ikan besar, ya kita harus percaya karena rasio itu tunduk kepada. Bisa paham ya? Ini yang disebut dengan teologia. Makanya berteologia itu bukan kita menyelidiki Allah saja dalam pengertian itu, tetapi kita mendengar dari Allah tentang dirinya. Karena tidak mungkin rasio ini mampu memikirkan Allah kecuali Allah keluar dari selubungnya. Makanya yang disebut wahyu dalam bahasa Yunani itu apokalipto. Itu Tuhan tuh yang sembunyi di sana. Ini bahasa sederhana saya gunakan ya. Tuhan yang tidak bisa kita dekati itu keluar dari selubungnya, menyingkapkan dirinya. Ini loh saya, kemudian ditulis dalam firman-Nya. Ya sejauh mana kita tahu tentang Tuhan, ya sejauh mana Tuhan menyingkapkan dirinya di dalam Makanya dosen saya dulu bilang, berteologi itu sebenarnya bukan di saat kita berbicara tentang Tuhan, tapi kita mendengar dari Tuhan. Bisa mengerti ini? Kita berusaha mengerti Tuhan melalui apa yang Dia sampaikan dirinya melalui firman. Ini disebut metode teologi. Nah, sekarang kita masuk dalam cabang filsafat. Nanti supaya bisa bedakan mana kita lagi berfilsafat, mana lagi berteologi. Ini supaya paham benar dulu. Karena kalau tidak akan terjadi malpraktek dalam menafsirkan Alkitab. Karena bapak-bapak di sini kan artinya benar-benar orang yang punya kerinduan, mengerti lagi lebih dalam, belajar. Bukan nanti terima makanan jadi, tapi bisa menafsirkan sendiri itu firman Tuhan. Ya, targetnya ke sana. Filsafat itu sendiri dibagi pertama itu ontologi atau metafisika, ya. Nah, ini saya singgung sedikit saja. Nah, yang kedua epistemologi. Nah, ada cabang lain di dalam filsafat tentang pengetahuan, logika dan filsafat ilmu, ada 3 di situ. Ada filsafat tentang nilai. Nanti kita belajar tentang etika Kristen. Boleh nggak kita bunuh orang? Misalnya begitu. Boleh nggak kita berbohong dalam konteks tertentu? Nah, itu dibahas di etika ini. Boleh nggak misalnya black campaign? Itu karena politik juga dibahas di situ. Nah, kemudian ada yang disebut filsafat sejarah atau sejarah filsafat. Itu dibagi 4. Sekarang metodologinya. Kalau tadi teologi itu mengandalkan Alkitab, logika itu murni, kita ngomongin Tuhan, tapi tidak perlu lihat Alkitab. Itu filsafat. Ngomongin apa saja, tapi tidak pakai sumber Alkitab. Tuhan itu ya opo jo. Kemudian kita merenung gini, kayaknya Dia itu ya maha, kecuali mahasiswa atau motor ya gitu. Dia maha. Kemudian ini misalnya Anselmus. Dia itu ada ahli filsafat bilang begini, dia itu pengada yang tidak diadakan. Nah, itu filsafat. Walaupun kemudian tidak berbeda jauh dengan pemahaman Alkitab bahwa Alkitab menyatakan Dia itu pencipta segala sesuatu. Bahasanya filsafat sampai juga ke sana. Dia pengada yang tidak diadakan. Bahasa lainnya absolute being. Ya. Jadi ini cara berpikir filsafat. Artinya nggak pakai Alkitab dia. Bisa nangkap ya? Apapun yang kita pikirkan dengan kontemplasi, dengan merenung, dengan berusaha duduk diam berpikir, itu adalah filsafat. Jadi objeknya macam-macam bisa. Ya. Kemudian relasinya sekarang.
Ini belum menarik kan ya, masih musingin. Nanti di bagian akhir kita akan banyak memetik manfaat dari semua ini ya. Relasinya. Ada yang bilang filsafat dan teologi itu saling melengkapi. Ini berapa pendirian orang. Yang kedua ada yang bilang filsafat sebagai penata layanan teologi. Yang ketiga bilang filsafat dan teologi adalah dua hal yang terpisah. Yang keempat bilang filsafat itu bertentangan dengan teologi. Nah, ini yang pertama. Filsafat dan teologi saling melengkapi ini. Orang-orang yang ngomong kayak begitu, ada Justinus Martyr, ada Clemens, ada Paul Tillich, ada Rudolf Bultmann, ya. Dia bilang begini, oh filsafat itu saling melengkapi dengan apa? Dengan teologi ya. Jadi kayak ibaratnya itu kayak suami istri gitu lah. Ya dah, jadi kayak saling melengkapi. Ini yang memelopornya Justinus Martyr dengan Clemens. Nah, rupa-rupanya orang-orang ini, bapak-bapak gereja yang di awal yang di atas-atas ini kan bapak-bapak gereja ya. Ini banyak sekali dipengaruhi oleh pemikir-pemikir atau filsuf sebelumnya, ya. Jadi mereka juga adalah filsuf, gitu ya. Yang kedua, nah sebelum saya masuk yang kedua, saya mau bahas tentang pro kontranya. Yang pro bagusnya begini, bagusnya yang pro ngomong begini, tidak ada gap antara teologi dan filsafat, keduanya berjalan bersama dan saling melengkapi. Kontranya, ada yang harus dikompromikan, otoritas Alkitab, filsafat pagan dikristenkan. Jadi begini, satu sisi kita tunduk pada otoritas Alkitab, tapi satu sisi kita juga harus menggunakan otak kita yang sejajar tingginya dengan Alkitab. Padahal dalam berteologi otak kita itu harus tunduk kepada Alkitab. Bisa nangkep ini? Ya. Yang kedua, filsafat sebagai penata layanan teologi. ini yang melopori Bapak Agustinus tahun 400-an ya. Dan Anselmus sekitar 1100-an lah, Thomas Aquinas 1200. Ini dia bilang filsafat itu bagus, tapi nggak boleh sejajar atau sederajat dengan teologi. Maksudnya apa? Kalau saya punya Pak dosen lalu, Pak Fran ngomong begini, pisau itu teologi, filsafat itu batu asah. Kalau mau kupas mangga, ya pakai pisaunya, jangan pakai batu Jadi filsafat tadi batu asah itu digunakan untuk melayani teologi. Bisa nangkap ya, supaya kita paham pelan-pelan ini. Jadi boleh, tetapi filsafat itu hanya alat untuk mengasah teologi supaya lebih tajam. Ini pendirian yang kedua. Makanya jangan kaget, Bapak Agustinus juga seorang filsuf. Ya, Thomas Aquinas, pujangga gereja, Anselmus itu filsuf. Jadi kebanyakan mereka itu berusaha menajamkan teologinya dengan dengan cara berfilsafat. Pro kontranya, pronya wahyu ilahi tetap menjadi yang utama, iman dapat dijelaskan secara rasional. Bagus kan? Jadi wahyu ilahi tetap menjadi sumber utama, tetapi ketika ada orang bertanya, agama apapun bertanya tentang kekristenan, bahkan orang ateis bertanya tentang kekristenan, kita mampu menjawab karena teologi kita diasah di ya. Kontranya, filsafat seakan-akan ada di bawah teologi. Ini ngamuknya orang-orang filsafat. Kok bisanya? Kan filsafat itu ratu ilmu pengetahuan, kok dia berada di bawah teologi gitu. Nah, itu protesnya mereka ya. Yang ketiga, filsafat dan teologi adalah dua hal yang terpisah. Ini Descartes, Friedrich Schleiermacher, Blaise, Immanuel Kant,
itu menganggapnya harus dipisah. Artinya kalau mau berfilsafat ya berfilsafat, nggak usah berteologi. Filsafat ya filsafat, teologi, jangan dicampur-campur. Ya. Semuanya jalan masing-masing gitu, jangan di mix. Yang keempat, filsafat bertentangan dengan teologi. Ini yang Bapak Tertullianus, Bapak gereja kita, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, itu semua menganggap ini nggak ada hubungannya. Apa hubungannya filsafat dengan teologi? Apa hubungannya Yerusalem dengan Athena? Nggak ada hubungan. Nah, ini diambil dari mana? Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu. Ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini orang banyak salah kaprah, Bapak Ibu. Dipikir filsafatnya, tetapi yang tidak boleh itu adalah filsafat yang kosong dan palsu. Bisa nangkap ya. Jadi banyak orang salah kaprah nafsirkan, oh pokoknya filsafat itu harus dibuang, nggak boleh sama sekali. Padahal yang dimaksud di sini adalah filsafat yang kosong dan palsu. Berarti ada filsafat yang betul. Misalnya falsafah Jawa, serbesuki mawobeo, apalagi urip urup, itu bagus juga itu. Pernah dengar anuannya orang Jawa, urip itu ya urip, kita harus semangat. Saya ini bukan orang Jawa loh, tapi banyak juga tahu Jawa. Oke. Sekarang kita masuk kepada hal yang penting yang kita bisa ambil dari masalah logika. Berarti bagian dari filsafat ilmu pengetahuan. Ini karena bisa dijadikan ukuran, mengukur benar tidak benarnya dari segi logika. Karena apa ini harus penting dikuasai? Karena kalau ini kita tidak kuasai, pertama, kita akan gampang disesatkan. Yang kedua, kita gampang dibodoh-bodohin orang. Ya, nah, logical fallacy ini artinya, ya, logical fallacy itu atau sesat pikir bahasa Indonesianya, merupakan kesalahan dalam sebuah penalaran yang membuat argumen itu tidak valid. Istilah fallacy pada dasarnya diambil dari bahasa Latin yaitu fallacia yang berarti deception. Deception dalam bahasa Indonesia artinya tipu muslihat atau penipuan. Dengan kata lain, argumen yang dilontarkan oleh seseorang tidak terbukti kebenarannya dan berpotensi menipu orang lain. Itu yang dimaksud dengan fallacy tadi. Nah, sekarang saya mau bagikan. Ini mudah-mudahan bisa. Jadi dengan ilmu yang hari ini pelajari, kita bisa mengetahui orang itu sesat pikir atau tidak. Pertama, sesat pikir itu dibagi hasty generalization. Nah, ini pernah dengar atau sudah? Belum ya? Hasty generalization itu begini. Saya beri contohnya dulu. Si A, ini cewek yang ini, yang perempuan ini, pacaran dengan 3 cowok. Kalau mengerti baik-baik. Pacaran yang pertama dengan cowok pertama putus. Cowoknya itu selingkuh. Pacaran dengan cowok kedua putus. Cowoknya juga selingkuh. Pacaran dengan cowok yang ketiga selingkuh. Itu cowok kemudian putus. Akhirnya dia pacaran setelah punya pengalaman pacaran dengan 3 laki-laki, dia ambil kesimpulan semua cowok Bisa ngerti kesesatan berpikirnya di mana? Dia belum memacari semua cowok di muka bumi ini, nggak tahu berapa miliar, tapi dia ngambil kesimpulan semua cowok Itu namanya hasty generalization. Bisa paham? Kan banyak kasus begitu. Ketemu dengan orang Papua hitam, ya, di Surabaya ketemu orang Papua hitam, saya ke Poso ketemu orang Papua hitam, saya ngambil sebuah kesimpulan semua orang Papua hitam. Benar atau salah? Salah, karena belum semua orang Papua saya temui, baik yang hidup sekarang
maupun yang pernah hidup atau yang akan hidup pada yang akan datang. Kita belum pernah temui semua. Jadi kita tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan semua orang Papua hitam. Bisa nangkap ya? Ini sesat pikir. Dan kita itu tidak boleh berpikir kayak begitu. Ketemu di Bali, saya ketemu orang Jawa lagi ngamen. Ketemu di Poso, ketemu orang Jawa ngamen. Ketemu di Kupang, orang Jawa ngamen. Bisakah saya ambil kesimpulan semua orang Jawa pengamen? Tidak kan? Ini. Jadi dengan begitu kita tidak gampang lagi. Kalau sudah paham, oh ini hasty generalization. Pengeneralisasian. Yang keterlaluan. Nah, itu tidak boleh. Itu termasuk kategori sesat Nanti bapak-bapak kalau ketemu pulang ini saya yakin mulai bisa memilah. Oh ini sesat pikir. Nah, ya, melihat apapun. Oh ini ada sesat pikir di sini karena mulai paham. Nah, ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Yang kedua ada namanya circular reasoning. Nah, contohnya begini. Sesat pikir ini akan membawa kita ke dalam proses adu argumen yang akan terus berputar-putar dan tidak akan ada habisnya. Ujung-ujung contoh begini. Argumennya Tuhan itu ada. Buktinya apa? Kitab saya menyatakan. Ya toh? Kitab itu siapa yang buat? Ya Tuhan saya. Dengan adanya Tuhan saya itu membuktikan Tuhan termuter begitu terus. Itu namanya circular reasoning. Jadi artinya kalau kita nanti ketemu dengan argumen yang kayak begini, kita bilang, oh ini sesat pikir. Sesat pikir jenis ini. Kemudian ada slippery slope. Nah ini artinya kalau saya mau sederhanakan, langkah-langkah dalam menyusun argumen itu begitu panjang, tapi kesimpulannya terlalu pendek. Contohnya begini. Kalau saya nggak balikin piringnya kotor. Piringnya kotor, saya nggak bisa makan. Ya, misalnya. Karena saya nggak bisa makan, saya nggak bisa fokus. Karena nggak bisa fokus, saya nggak bisa belajar. Gara-gara nggak belajar, saya nggak lulus ujian. Gara-gara nggak lulus ujian, saya nggak lulus kuliah. Karena nggak lulus kuliah, saya nggak bisa kerja. Karena nggak bisa kerja, saya nggak punya uang. Gara-gara nggak punya uang, saya stres. Gara-gara stres, saya penyakitan. Gara-gara saya penyakitan, saya mati. Kemudian saya buat kesimpulan. Gara-gara apa? Nggak balikin piring, saya Oh, cek sederhana kesimpulannya. Sementara panjang step-stepnya tadi. Kan banyak orang begitu ya. Pernah dengar kasus yang model begini? Orang kuliah kebanyakan gara-gara ini kemarin saya diputusin si A, saya jadi sakit-sakitan ini. Padahal prosesnya panjang. Dia diputusin, dia stres dia tidak mau makan, dia tidak mau makan, kemudian dia ikut teman-temannya mabuk dan saya. Kemudian dia buat kesimpulan gara-gara putus dia ya seperti itu. Bisa paham ya? Bisa nangkap ini jenis. Yang ketiga, strawman. Strawman itu bahasa lainnya itu orang-orangan sawah. Orang-orang sawah. Jadi dalam berargumen itu, lawan bicara itu melintir omongan kita. Ya, saya beri contoh. Tapi sebelumnya saya bahas dulu tentang strawman. Dalam kesesatan berpikir ini, lawan bicara akan menyederhanakan argumen kita. Hal itu mereka lakukan agar bisa menyerang argumen kita dengan lebih mudah. Biasanya mereka akan menggunakan argumen lain yang sepenuhnya tidak berkaitan. Saya beri contoh. Misalnya kita debat dengan seseorang di kelas tentang pemerintahan. Pihak pertama itu mengeluarkan argumen kalau infrastruktur yang berlebihan di negara tidak baik karena bisa merusak alam dan hutan di negara kita. Kemudian anehnya lawan menarik sebuah kesimpulan.
orang tersebut tidak suka dengan pemerintahan. Saya ulangi. Tadi kita ngomongin, ini bahaya loh kalau kita membangun tuh jor-joran. Itu alam kita akan banyak rusak. Penebangan hutan di mana-mana dan sebagainya. Kemudian pada saat yang sama lawan kita nangkepnya lain. Dia bilang, dia ini tidak suka dengan pemerintahan. Padahal yang dikritik itu bukan masalah pemerintahannya, tapi satu kebijakannya itu. Artinya akibat kalau pembangunan itu tidak memperhatikan kelestarian alam. Tapi dia melintir omongan orang ini seolah-olah kita tidak suka sama pemerintah. Ini namanya strawman. Bisa nanggapnya? Strawman. Jadi manusia jerami yang sedang dibuat di situ. Misalnya saya khotbah di depan. Jadi saudara-saudara, jemaat Korintus itu adalah jemaat Sarkikos, misalnya gitu. Ya, ini contoh. Mereka itu lalot dalam berpikir. Kemudian langsung kita aplikasikan bahwa semua orang lalot itu, Pak Ketut itu orangnya itu anti orang lalot, misalnya begitu. Padahal kita lagi ngomongin jemaat kok. Dia alihkan, dia pelintir omongan saya, dia buatkan manusia jerami. Bisa paham ya? Nah, ini juga sesat pikir. Nah, ya hati-hati kalau ngobrol dengan orang bisa salah tangkap. Dia pelintir pembicaraan kita, dia bentuk manusia jerami. Ini juga sesat pikir. Nah, kemudian ada yang kelima, ad hominem. Apa ad hominem itu? Ad hominem ini merupakan sesat pikir di mana saat dua pihak sedang melontarkan argumen, satu pihak akan membahas kepribadian orang lain yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan yang sedang berlangsung. Misalnya, saya lagi diskusi dengan si B. Nah, saya ngomong, misalnya saya ngomong kayak kapan hari lagi pas bikin perdes tentang tentang kumpul kebo dan ketertiban desa. Kemudian ada yang ngomong, kok kayaknya ini bapak ini tidak setuju dengan adanya anti perselingkuhan di desa ini. Saya beri contoh begini lagi supaya gampang. Saya debat sama ibu. Contoh aja ya. Saya debat sama ibu. Kamu itu ya Pak, masa kamu itu kalau nyimpen baju di lemari itu nggak bagus. Kamu nggak bisa rapi. Kemudian saya balas apa? Saya bilang, memang kamu istri bodoh, istri. Loh, apa kaitannya antara nyusun baju rapi dengan omongan istri bodoh? Berarti yang saya serang pribadinya, bukan argumennya. Nah, ketika kita debat, bukan argumen yang kita lawan, tetapi pribadinya, itu namanya ad hominem. Loh, misalnya ketemu di jalan, di perempatan, kamu nyetirnya baik-baik dong. Kamu wong elek ireng jelek gitu. Lah apa kaitannya hitam dengan nyetir yang baik? Bisa nangkap ya? Ini namanya ad hominem. Jadi kalau ngomong kamu nyetirnya yang bagus, ya dan nyetir yang bagus bagaimana? Itu masih masuk akal. Lah apa kaitannya kemudian kamu ireng elek? Ya enggak ada kaitan. Itu namanya sesat. Jadi besok-besok ini sudah kalau ngelihat orang berdebat, bukan argumen yang dilawan, tapi ngomongin orang bodoh, itu ad hominem. Bisa paham ya? Nah. Kemudian false dikotomi. Ini juga sesat pikir. Contoh begini. Saya itu dulu waktu zamannya Pak Jokowi, saya adalah timnya.
Kenapa saya bilang begitu? Makanya desa saya itu menang hampir 85% Pak Jokowi. Saya main bergerilya di bawah. Tapi di tengah jalan ada menurut saya kebijakan yang kurang pas. Terutama kemarin masalah bantuan langsung tunai. Kenapa saya anggap? Karena kebanyakan bantuan langsung tunai itu tidak tepat sasaran. Kita di bawah, pejabat-pejabat yang di bawah itu seperti makan buah si malakama gitu. Ketika saya mengkritik itu, pihak yang mendengar itu bilang, dia ini kan kalau kita mengkritik Pak Prabowo, termasuk misalnya kebijakan kemarin, misalnya kebijakan mengakuisisi jet tempur bekas ini, kemudian pasti orang langsung bilang, wah, seolah-olah kita tidak punya pilihan antara cebong dan, bisa ngerti sesat pikirnya? Kalau kita mengkritik kebijakan Pak Jokowi, padahal bukan masalah kita tidak suka sama orangnya loh. Ada suatu programnya yang kita tidak suka misalnya gitu, langsung orang tuduhkan pada kita bahwa kita ini pasti adalah Kalau kita menyoroti Pak Prabowo, orang pasti nuduh kita adalah nggak ada pilihan di tengah. Itu juga sesat pikir. Ini mudah-mudahan dengan kita belajar ini kita mulai terbuka wawasan, mulai lebih mengerti lagi dalam berpikir, sehingga pada akhirnya kalau ada orang sekelas itu ngomong, misalnya baru ngomong sepotong sudah saling tuduh cebong, baru ngomong ini dituduh kampret, kita oh berarti dia ada false dikoto, ya bisa mulai pelan-pelan ya, mudah-mudahan bermanfaat lagi. Selanjutnya burden of fruit. Ini adalah jenis sesat pikir dengan suatu keadaan di mana pihak pertama yang telah mengeluarkan argumen menantang kepada pihak kedua untuk memberikan bukti kalau argumennya itu tidak valid. Jika pihak kedua nggak ada bukti, otomatis pihak pertama mengakui kalau argumennya memang benar-benar valid. Seakan-akan dia kayak ngomong begini, kalau lo nggak bisa buktiin kalau argumen gue salah, berarti itu benar. Misalnya debat atau diskusi, pokoknya kamu kalau nggak bisa buktikan saya punya salah, berarti ini argumen benar. Tidak begitu cara berpikirnya. Kalau dia nggak bisa buktikan ini bahwa ini salah, bukan berarti otomatis ini benar. Bisa nangkap? Ini contoh. Habis pulang komsel ini, ada tetangga nyamper. Anda tadi selingkuh ya? Ngaku aja deh. Oh enggak, saya enggak selingkuh. Apa coba buktinya saya selingkuh? Ya lo lah yang buktiin kalau lo enggak selingkuh. Ini kan aneh cara berpikir. Dia yang nuduh, kita disuruh Bisa nggak ya? Ini saya mau membuka cara berpikir dulu ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan apa tadi? Burden of proof, ya. Jadi kita yang dituduh, yang disuruh membuktikan. Dia yang nuduh kita selingkuh, kita juga disuruh membuktikan bahwa kita tidak selingkuh. Bagaimana caranya? Ini kan terbalik cara berpikirnya ini. Lah kalau dia nuduh kita selingkuh, apa buktinya? Dia harus keluarkan buktinya. Bukan kita yang kasih keluar buktinya. Kemudian red herring. Apa red herring? Red herring itu cuma ikan ya. Tiba-tiba begini. Sebetulnya ikan merah yang baunya menyengat. Masuk ke dalam ranah sesat pikir ini karena dia suka dipakai untuk pengalih perhatian,
Bayangin aja kita lagi ngobrol lalu tiba-tiba ada orang ngeluarin ikan bau dari dalam tas. Pasti arah pembicaraan kita tiba-tiba berubah. Ini namanya sesat pikir, red herring. Contoh begini. Gimana caranya menghentikan pemanasan global ya? Misalnya saya tanya begitu. Kemudian lawan bicara ngomong gini, gak usah bahas aneh-aneh deh. Kemiskinan aja masih banyak di negeri ini. Kita ngomong A, dia ngomong B. Itu namanya red herring. Pernah ketemu orang model begini? Saya mau bisnis kecil-kecilan. Allah, kamu bisnis kecil-kecilan. Kamu tiap hari main HP melulu. Apa hubungannya rencana buka bisnis kecil-kecilan dengan main HP melulu? Ini namanya red herring, ya. Red herring. Ya, kemudian yang ke-9, argumentum ad populum. Ini banyak sebenarnya sesat pikir, tapi saya bagikan sekarang yang penting-penting yang sering terjadi aja. Sebuah argumen dianggap valid karena lebih banyak orang menyetujuinya. Contohnya begini. Ada 10 orang di hari Minggu naik motor tidak pakai helm. Karena banyak orang tidak pakai helm di hari Minggu, apakah benar tidak pakai helm di hari Minggu itu benar? Saya ulang. Karena kebanyakan orang, ini yang kebanyakan ini hari Jumat dan hari Minggu. Kalau di Poso sana, kalau udah hari Jumat, orang pergi sembahyang, kebanyakan tidak pakai. Begitu juga yang pergi di gereja, itu tidak pakai helm. Nggak tahu kenapa, mungkin karena hari Minggu itu aspal tuh jadi lembok, ya, jadi jatuh aspalnya yang peot, bukan kepalanya gitu. Apakah di saat kita banyak orang tidak pakai helm, misalnya dari 50 orang yang pergi gereja, cuma 10 yang pakai helm, 40 tidak pakai helm, berarti tidak pakai helm di hari Minggu itu benar? Ada orang bijak bilang begini, two wrongs don't make right. Artinya 2 orang melakukan kesalahan bukan berarti membuat hal itu menjadi benar. Mudah-mudahan nangkep ini. Sama dengan misalnya begini, saya di perempatan tiba-tiba ditilang oleh polisi gara-gara tidak pakai helm. Sementara orang lewat di sana ada yang lolos, kemudian saya protes. Loh, kok cuma saya yang ditilang, Pak? Sana banyak yang lewat sana, kok nggak ditilang. Itu termasuk kategori argumentum ad populum. Itu termasuk kategori sesat pikir. Ya, karena nggak ketangkep aja yang sana. Jadi kebetulan yang apes yang ketangkep itu. Jadi jangan menganggap sesuatu itu benar karena banyak orang melakukan. Makanya itu dengan dasar ini juga sebenarnya demokrasi itu ndak otomatis benar. Betul? 12 pengintai. Bukankah secara demokrasi seharusnya 10 yang bilang mau masuk tanah Kanaan itu bilang begini, tidak bisa kita masuk ke sana karena mereka besar-besar, mereka dari suku enak, tingginya mereka tinggi luar biasa, kita hanya seperti belalang di hadapan mereka. Itu 10 orang ngomong begitu, 2 orang ngomong berbeda, yaitu Yosua dan akhirnya apa? Diikutlah omongannya itu dikenal dengan argumentum ad populum. Argumentum ad populum. Jadi tidak semua karena banyak orang yang melakukan hal itu menjadi benar. Yang ke-10, post hoc ergo propter hoc. Terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan dari suatu hubungan sebab akibat. Misalnya ada orang mati, dilompati kucing hitam, tiba-tiba orang itu hidup. Tidak berarti dia hidup karena dilompati kucing hitam. Ada orang habis dijatuhin cicaknya jatuh. Tiba-tiba keluar sedikit dia ditabrak mobil. Bukan berarti dia ditabrak mobil karena habis dijatuhin Bisa nangkap? Bisa jadi karena cicaknya nggak hati-hati.
mencolot sembarangan, ya. Jadi ini juga cara berpikir yang ini kebanyakan di kampung-kampung dulu. Saya ingat, jangan mandi di sungai itu jam 12. Banyak loh orang habis mandi di sungai itu jam 12, sakit pulangnya. Ya. Padahal belum tentu sakitnya itu karena mandi di sungai itu jam 12. Bisa jadi karena pori-pori tubuhnya sedang terbuka semua, dia langsung nyemplung ke sungai, setelah itu dia naik langsung bisa nangkapnya. Kalau hal ini saya ingat ilustrasi itu. Suatu saat ada orang punya penyakit gondok sedang mancing di sebuah danau. Pas mancing, pada saat yang sama di alam sebelah sana, ini cuma ilustrasi ya, induknya setan itu anaknya nangis minta bola. Akhirnya dia muter-muter cari bola di mana. Dia lihatlah ada orang mancing gitu. Akhirnya dia ambil gondoknya, dijadikan mainan anaknya. Kemudian orang yang mancing tadi bilang, cerita sama tetangganya, waduh, telaga sana luar biasa. Siapa mancing di sana sakitnya bisa sembuh. Ini contoh gondok saya udah dibawa ke dokter manapun tidak sembuh-sembuh. Akhirnya tetangganya yang kebetulan sakit flu ingin sembuh, dia pergi ke sana mancing. Pada saat yang sama di alam sebelah sana, anaknya setan itu sudah bosan main bola. Akhirnya di mana kemarin saya dapat ini bola ya? Dia cari, oh sana orang mancing kayaknya di situ saya dapat. Akhirnya dipasangkan di leher orang tersebut. Akhirnya dia pulang dengan penyakit flu plus Jadi setelah itu tidak sama dengan karena. Saya ulangi, setelah itu tidak sama dengan ya, ini jadi kalau kebanyakan orang itu akan sesat pikir di situ. Habis gini dia ngalami ini, dia hubungkan dah. Kejatuhan cecak, habis itu cerai sama istrinya. Saya cerai sama istri gara-gara kejatuhan. Nah, ini cara berpikir yang keliru. Selanjutnya, genetik. Sesat pikir yang selanjutnya itu genetik, di mana seorang cenderung menganggap bahwa suatu argumen tidak valid atau tidak bisa dipercaya hanya karena datang dari siapa yang berbicara atau dari mana datangnya. Nih misalnya begini. Ada orang sedang diskusi, jangan percaya dia. Dia itu orangnya gini. Kemudian otak kita akan merekam itu dan menganggap apapun yang keluar dari dia itu tidak benar. Bisa nangkap? Ini tidak boleh. Ini kategori sesat. Namanya benar itu tetap benar meskipun keluar dari pantat ayam. Bahasa agak kasar ya dipakai. Benar itu tetap benar meskipun dia keluar dari pantat ayam. Seorang maling sekalipun ketika dia ngomong hormati orang tuamu, di mana salahnya? Seorang pencuri, penjahat apapun ketika dia ngomong benar, ya benar dalam kategori omongan. Mungkin dia belum mampu lakukan gitu. Jadi jangan kemudian menganggap benar atau tidak benar karena sesuatu itu keluar dari sesuatu yang telah dipandang remeh atau didiskreditkan sedemikian rupa ya. Kemudian yang ke-12 ini yang sering terjadi, argumentum et baculum. Argumen ini didasarkan pengaruh kekuasaan seseorang yang berargumen untuk memaksakan suatu kesimpulan. Satu contoh, kalau saya pejabat, kalau saya ngomong dengan otoritas itu, kita ngomong kepada orang lain dan orang lain ngomong iyo semua, itu kategori argumentum et baculum. Saya menggunakan kekuasaan saya sebagai alat untuk menekan orang lain dan menganggap itu benar. Biasa yang begini juga menggunakan karena banyak ini. Benar? Makanya di mana-mana misalnya orang yang banyak ini pasti lebih lancar dia ngomong karena dia punya argumentum et baculum.
pendidikan yang tinggi. Oh, yang ngomong nih dokter loh, pasti bener loh. Itu salah. Nggak boleh. Benar dengan tidak benar itu bukan urusan pendidikan yang tinggi. Ya, bisa nangkap ya? Walaupun pada akhirnya, misalnya saya beri contoh, kalau yang ngomong 2 tambah 2 itu anak kelas 4 SD, yang kemudian orang yang ngomong 2 tambah 2 itu 5, itu yang adalah tamatan S3, yang mana Bapak mau benarkan? Yang 2 tambah 2 sama dengan 4, walaupun dia adalah cuma tamat. Ini yang harus kita. Ini kalau dalam kaitan dengan Kristen, sering kita itu terkecoh. Udah itu bapak gereja, pasti benar. Jangan lupa dia manusia juga, tetap terbuka untuk terhadap korek. Tapi kita harus hormat pada mereka. Tapi bukan semua apa yang dibilang itu Kalau saya beri contoh, Martin Luther. Martin Luther ngomong apa tentang Yakobus? Surat Yakobus itu jerami, gak pantas ada dalam Alkitab. Apakah kita setuju? Nah, karena orang berpikir dia bapak reformasi, harus benar itu. Nggak bisa begitu. Karena kalau kita mengiyakan dan menganggap itu benar, kita sesat pikir. Sesat pikir namanya argumentum et baculum. Kemudian, sudah ya. Ada 12 saja saya bagikan ya. 12 tentang sesat pikir ini. Kemudian sering juga kita berantem masalah kata benar. Oh, itu nggak benar. Yang benar ini. Itu enggak benar, yang benar ini. Nah, sebenarnya benar itu apa sih? Makanya kita harus paham dulu benar-benar apa namanya benar. Saya beri contoh. Kalau bapak-bapak berdebat dengan Plato yang menganut paham idealisme misalnya. Ayo ditanya, sebenarnya meja sebenarnya ini yang di mana? Yang ini atau ide tentang meja? Karena kalau ini diteliti dengan mikroskop, dia hanya kumpulan kekosongan. Ini nggak benar-benar ada. Yang ada itu ide tentang meja. Kalau kita begitu kemudian berdebat, kita jadi bingung. Apa yang disebut benar? Makanya pada kesempatan kali ini saya singgung sedikit apa itu benar. Benar itu terbagi atas berapa macam. Pertama itu kebenaran absolut. Ini saya sudah gabung semua. Kebenaran absolut itu kebenaran yang nggak perlu, yang hanya dimiliki oleh Tuhan saja. Ya, kebenaran absolut. Yang kedua, kebenaran relatif. Saya beri contoh, di dalam kebenaran relatif inilah ada kebenaran subjektif. Kebenaran juga objektif. Kebenaran relatif itu sebenarnya berasal dari kata relasi. Contohnya begini, ketika saya duduk di kereta api, saya sedang duduk atau sedang lari? Duduk dalam relasi dengan kereta api, lari dalam relasi dengan tanah. Benar? Di dalam kebenaran relatif juga nanti ada kebenaran subjektif ya, lebih lanjut loh. Lewat aja. Kebenaran spekulatif, yaitu kebenaran yang menjadi ciri khas filsafat. Kebenaran ini bersifat kebetulan dan landasan rasional dan logis. Filsafat itu tadi saya sudah jelaskan, teologi itu mendasarkan pada filsafat itu cuma merenung begini, Tuhan itu apa ya? Nggak sama sekali oleh Alkitab. Kemudian kita mulai berpikir, kayaknya dia maha tahu. Maha tahu itu artinya kita tidak pernah meriksa Alkitab, benar-benar mengenalkan logika dan rasio. Ini dinamakan Kalau kita meneliti Alkitab, Tuhan itu gimana ya? Kita lihat, oh di kitab Daniel dia maha tahu. Oh
Maha tahu itu berarti omniscient. Oh, di kitab anu dia omnipresent, maha hadir. Di kitab ini dia maha berdaulat misalnya. Jadi itu namanya teologi ya. Kalau filsafat betul-betul cuma mikir. Artinya maha hadir itu apa dia berarti pada saat yang sama hadir di sini, kemudian hadir di Papua, hadir, atau hadir bagaimana? Bukankah dia maha hadir? Tapi kenapa kalau kita ibadah kok kita mengundang kehadirannya? Tuhan hadirlah di sini, bukankah dia maha hadir? Betul? Jadi di saat kita menyelidiki Alkitab itu namanya berteologi ya. Tapi kalau kita cuma mikir sendiri kira-kira begini tanpa ada dukungan ayat sama sekali, itu namanya berfilsafat. Nah, filsafat itu kebenarannya spekulatif. Karena cuma spekulasi kebenaran korespondensi, yaitu kebenaran yang bertumpu pada realitas objektif. Misalnya ditanya, apa ibu kota Indonesia? Jakarta. Ketika dicek kesana betul-betul Jakarta, itu berarti kebenaran korespondensi. Nah, ini kebenaran pragmatis. Kebenaran pragmatis itu kalau dia bermanfaat. Misalnya saya mengeluarkan sebuah teori, cara mengembangkan gereja, membuat sebuah buku ya. Di dalam buku itu ada teori pertumbuhan gereja. Misalnya saya menggunakan yang digunakan oleh Paul Yonggi Cho ketika mengembangkan gereja di Korea Selatan. Di situ dia menggunakan prinsip 5x5. Kemudian ada seorang pastor lagi mengeluarkan buku perkembangan gereja dengan memakai konsep G12 dari Kolombia. Jadi dia kayak Tuhan Yesus punya murid 12. 12 ini nanti dia punya muridnya kayak amubah, memecah diri gitu, kayak ada kelompok-kelompok saya lagi, terus begitu sampai terjadi pelipat gandaan. Ketika diaplikasikan dan benar-benar gereja itu berkembang, itu berarti benar. Ya, bisa nangkap ya? Kalau cuma mengeluarkan teori, ketika teori itu dipraktekkan ternyata nggak berkembang gerejanya, berarti teori itu salah. Ini ngukur teori karena bermanfaat atau tidak bermanfaat, itu namanya kebenaran pragmatis. Mudah-mudahan kita paham sampai di sini. Itu namanya kebenaran pragmatis. Misalnya saya membuat teori, cara dapat istri yang cantik. Kemudian ketika diaplikasikan, ternyata istri yang didapat tidak cantik. Pasti dipastikan bahwa teori itu sah. Ketika diterapkan ternyata dapat istri cantik-cantik, semua yang menerapkan teori itu cantik-cantik semua istrinya, berarti teori itu benar secara pragmatis. Ya, bisa nangkep ya? Nah, kebenaran normatif yaitu kebenaran yang didasarkan pada sistem sosial yang sudah baku. Misalnya kebenaran karena tuntutan adat dan sebagainya dan seterusnya. Misalnya, kalau saya di Jawa, sopan santun di Jawa, kalau nunjuk yang benar itu bagaimana? Di pangku nih, monggo Pak. Ya benar nggak? Budaya Jawa kan begitu. Nggak bisa kayak di Poso sana. Di mana sana kakinya dipakai. Jadi benar dengan tidak benarnya sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Jadi kalau saya kemudian menunjuk dalam memberitahu alamat ketika saya berada di Poso, salah tidak? Tidak salah. Sana Pak, karena di Poso memang kayak begitu. Nggak umum orang nunjuk pakai jam. Ini RCTI oke nih. Ya. Tapi kalau di Jawa, ya benarnya begini. Ya, bisa nangkapnya. Kebenaran religius yaitu kebenaran yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai dalam agama. Kebenaran diperoleh bukan hanya berdasarkan penafsiran ajaran secara rasio, melainkan didasarkan pada keimanan kepada ajaran yang dimaksudkan. Maksudnya begini, ajaran Kristen itu benar, tetapi
cuma dalam konteks Kristen, cuma menurut orang yang mengimani. Apakah agama lain percaya pada ajaran Kristen itu benar? Tidak kan? Nah, ini namanya kebenaran religius. Kebenaran filosofis yaitu kebenaran hasil perenungan dan pemikiran refleksi ahli filsafat yang dimaksud hakikat atau the nature, meskipun subjektif, tampak mendalam karena melalui penghayatan eksistensial, bukan hanya pengalaman dan pemikiran intelektual semata. Ini sudah jelas tadi, sudah dibahas masalah kebenaran filosofis. Kebenaran estetis. Satu contoh, ada lukisan. Lukisan itu yang bisa menganggap itu indah hanya orang-orang tertentu. Tidak semua, karena kalau dokter disuruh melihat lukisan abstrak, dia bilang ini pasti radang paru-paru gitu ya. Jadi artinya kebenaran itu cuma dilihat berdasarkan indah atau tidaknya sesuatu itu. Kalau lukisan itu misalnya si A bilang itu indah, si B itu bilang itu indah, si C itu bilang itu indah, dan cuma si D tidak, berarti ada masalah dengan matanya si D. Kebenaran ilmiah yaitu kebenaran yang ditandai dengan terpenuhnya syarat-syarat ilmiah yang menyangkut relevansi antara teori dan hasil kenyataan penelitian di lapangan. Ini pernah dengar psikologi? Psikologi itu sebenarnya adalah ilmu terapan. Dia berasal dari ilmu sosial. Dia itu hasilnya menyelidiki. Misalnya kalau orang bohong, itu diselidiki. Jarak orang-orang bohong, kalau dia ngomong bohong, pasti dia noleh ke kanan, ke atas, dia sedang berpikir. Itu berdasarkan pengamatan. Itu kemudian disusun sedemikian rupa, yang kemudian dimasukkan dalam sebuah alat, misalnya lie detector, itu diambil dari situ. Nanti itu alat, kalau mau pakai alat itu, tapi kalau tidak, misalnya polisi-polisi yang menguasai ilmu psikologi akan ketahuan orang bohong dan tidak bohong. Misalnya dari tatapan mata, kerutan kening, ketika ngomong yang mana terangkat, mata mana yang terangkat, otot-ototnya membentuk sesuatu kalau untuk mengetahui dia bohong. Itu psikologi. Nah, ketika misalnya mau membuktikan si A itu berbohong, dan syarat-syaratnya sudah dipenuhi menurut ilmu psikologi, maka hal itu bisa dianggap sebagai kebenaran. Ini namanya kebenaran yang Kemudian contoh lain kebenaran ilmiah. Satu hari di planet Merkurius berapa jam? Atau satu hari di planet Jupiter itu kalau tidak salah 8-10 jam, lebih singkat daripada di bumi. Dia mengalami skala rotasi yang begitu jauh lebih cepat daripada kita di bumi, karena dia tidak ada benda padatnya, cuma gas melulu. Nah, ketika hal itu sudah bisa dibuktikan secara ilmiah, itu bisa dianggap ya, bisa nangkap ya. Kemudian contoh, kapal laut itu kan dibuat berdasarkan hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu bunyinya benda cair yang pindah karena benda padat dimasukkan ke dalamnya itu berbanding lurus dengan benda padat yang masuk ke dalam benda cair tersebut. Dan itu kemudian dari dasar hukum Archimedes itu kemudian muncul pembuatan kapal-kapal, termasuk yang dari besi. Ketika kapal itu dibuat, yang notabene besi dan kapal itu tidak tenggelam, berarti teori tadi itu dianggap ya begitu. Pembuatan pesawat lagi. Pesawat itu sebenarnya bisa terbang kan cuma gara-gara apa? Adanya perbedaan bagian bawah dengan bagian atas. Yang atas itu melengkung, sehingga tekanan udara yang di bawah ini lebih besar daripada yang di atas. Ketika teori itu diterapkan, ketika dibuatkan pesawat dan pesawat benar-benar bisa terangkat, ditambah dengan
daya dorongnya, berarti teori tersebut benar secara ilmiah. Ini yang dimaksud kebenaran ilmiah. Yang ke-12, kebenaran teologis, yaitu kebenaran dasar pada firman Tuhan sebagai pesan peran moral yang filosofis. Jadi kebenaran teologis itu sesuai dengan Alkitab. Tapi persoalannya, kenapa ngaku A ngaku teologis benar, B ngaku benar padahal sumbernya sama. Nanti kita belajar di lain waktu bahwa menafsirkan Alkitab itu metodologinya kebanyakan berbeda. Contoh, kita menggunakan biblical approach, pendekatan biblical, kita akan mulai dengan pendekatan apa? Literal. Yang kedua, gramatikal. Yang ketiga adalah historical. Sementara teologi sistematika tidak begitu. Kalau bapak-bapak cermat misalnya mengamati khotbah yang hari Minggu kemarin, itu bernuansa teologi teks biblika. Karena mengamati latar belakang, kapan surat itu ditulis, ya. Kemudian tidak langsung ngambil, kenapa kok sampai surat itu ditulis? Apa tujuannya, apa permasalahan? Itu teologi biblika. Gitu. Cuma dalam prakteknya, kemudian hari, banyaknya aliran-aliran teologi itulah kekayaan dalam menafsirkan Alkitab. Yang perbedaannya itu adalah bukan Alkitabnya, tapi cara menafsirkan dari Alkitab tersebut. Itu kebenaran teologis. Kebenaran ideologis. Nah, sekarang saya tanya, Pancasila itu benar tidak? Landasan ideal Indonesia itu adalah Pancasila. Landasan konstitusional Indonesia adalah UUD 45. Ini Pancasila, UUD 45. Di bawahnya itu baru ada undang-undang. Yang namanya undang-undang itu ketika Presiden dengan DPR RI membuat sebuah aturan main yang merupakan turunan dari UUD 45. Misalnya kebebasan beragama diambil dari pasal berapa. Itu nanti di bagian awalnya mengingat Undang-Undang 45 begini seterusnya, itu dibuat namanya undang-undang. Kalau undang-undangnya tidak ada lagi namanya Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu kekuatannya di bawah, sedikit di bawah undang-undang, karena hanya ditetapkan dan dibuat oleh Presiden, belum digodok dengan DPR RI. Nah, ini kalau kita belajar lebih jauh tentang. Nah, jadi landasan ideologi, kebenaran ideologis benar. Pancasila itu benar dalam pengertian karena secara ide itu baik dan bagus untuk Indonesia. Itu disebut kebenaran ideologis. Tapi yang anggap benar ya cuma orang Indonesia. Jangan suruh orang Amerika. Nah, yang ketiga, yang ke-13 kebenaran yang konstitusional. Seterusnya ya, oke? Jadi pada kesempatan kali ini mulai bisa nangkap bedanya filsafat teologi. Kalau teologi menggunakan Alkitab, kita buka Alkitab, kita pelajari. Oh, maksudnya ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, misalnya. Apa maksud carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Kita buka ayat yang lain. Kalau nggak paham di situ, jangan dulu buka literatur yang lain. Kalau kita buka sudah literatur yang lain, itu namanya teologi sistematika. Kita buka dulu. Oh, konteksnya gini. Teksnya kayak begini. Kalimatnya kayak begini. Secara gramatikal dia gimana? Secara historikal dia bagaimana? Itu namanya biblika. Kalau sistematika dia langsung comot. Oh, kerajaan Allah itu kok beda ya dengan kerajaan surga ya? Kenapa beda? Kok cuma di Matius ya kerajaan Allah, tapi di bagian lain kok kerajaan di Matius kok kerajaan surga, di tempat lain kok kerajaan Allah. Ya wajar, Matius itu kan orang Yahudi, dia nggak suka pakai kata Allah itu, artinya dia enggan menggunakan kata Allah. Jadi kita harus paham. Nah, dengan begitu
kita belajar ini kayak seorang dokter, belajar dulu memang harusnya untuk berteologi itu belajar dulu. Oh, ini pisau bedah, ini gunting, ini suntikannya, ini obat biusnya, ini obat bius begini. Jadi sebelum melakukan sesuatu kita harus paham dulu. Baru kita masuk kemudian, supaya kita tidak salah kaprah dalam menafsirkan Alkitab. Yang kedua, kitab memang perlu dibekali dengan logical fallacy tadi. Kesesatan-kesesatan berpikir ad hominem, hasty generalization, dan sebagainya yang sesuai kita pelajari tadi. Mudah-mudahan Bapak-bapak dengan begini kita ke depan itu lebih peka dalam melihat cara berpikir orang lain. Tidak semudah itu kemudian serta-merta. Kalau misalnya ada si A ngomong begini, oh dia ada sesat pikir begini, di sini ada sesat pikir begini, ini ngomong ada sesat pikir kayak begini. Oh, nanti gampang sekali kita bisa mengklasifikasikan mereka sehingga pada akhirnya kita juga tidak menjadi seperti itu. Jadi untuk kali ini kita sampai di sini dulu belajar tentang hubungan teologi dan filsafat. Yang jelas yang dimaksud oleh Paulus itu bukan filsafatnya, tapi filsafat yang kosong dan palsu. Yang kedua adalah filsafat itu baik dalam arti ketika dia digunakan untuk mempertajam teologi kita, ya, bukan berarti selalu bertentangan. Kalau dia jadi pelayan ya nggak apa-apa, karena buktinya Anselmus berhasil membuktikan menggunakan filsafat untuk membuktikan keberadaan Tuhan kepada orang-orang ateis. Bahkan ketika firman Tuhan disampaikan dalam batu asah filsafat dalam tanda petik, itu jauh lebih dimengerti oleh orang-orang yang kritis dan punya intelektual yang tinggi dibandingkan dengan kemudian cuma kita Alkitab sih ngomong kayak gitu, ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin tidak dibahas oleh Alkitab tapi kita bisa jelaskan secara filosofis, itu sangat menolong dalam menjangkau orang-orang yang sangat logis dan sangat punya intelektual yang tinggi dan suka berfilsafat, gitu. Jadi mungkin sampai di sini dulu, kita tutup dulu barangkali, nanti baru ada sesi tanya jawab. Iya, silakan. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan, khususnya berkaitan dengan apa yang baru kita pelajari hari ini. Pak, untuk setiap materi ini bisa saya bisa nanti. Oh ya, kalau ini bisa. Mau nanti bisa. Tapi dalam bentuk ini Pak ya, PowerPoint. Iya, boleh. Jadi kembali tujuannya membuka dulu wawasan kita ya, supaya kita mengerti apa bedanya teologi filsafat. Ya, nanti kita tahu kok seseorang tuh lagi berteologi atau berfilsafat, kita langsung tahu dia. Karena kalau berteologi itu dia harus memenuhi standar-standar teologi itu, misalnya dia ayat mana, haruskah begitu penafsirannya, itu tuh teologi. Tapi kalau dia ngomong cuma sekedar berdasarkan kekuatan intelektual walaupun itu kelihatan logis, itu dia sedang berfilsafat. Saya contoh misalnya, apakah Tuhan bisa bikin batu besar sampai dia tidak mampu ngangkat? Kemudian kita mulai berandai-andai, itu namanya filsafat, karena Tuhan tidak pernah membahas itu dalam Alkitab. Nah, kecuali kita dapat ayatnya, oh Tuhan ada bikin batu besar, Tuhan adalah gunung batuku, gitu. Oh, dan kemudian di situ dia dicantumkan bikin batu besar dan dia juga mampu mengangkat batu besar.
Sampai-sampai kemudian kemarin karena saya suka berfilsafat juga, saya unggah di Facebook. Kebetulan saya punya teman di Kupang, dia orang filsafat. Saya pernah bilang ini, bisakah saya ingin bakso di saat saya tidak ingin bakso? Dan hanya orang-orang tertentu yang akan mampu berpikir yang model-model kayak begitu, karena itu filosofis murni. Sama dengan bahasa tadi, bisakah Tuhan membuat batu besar sekali sampai dia tidak mampu mengangkatnya? Kalau ada dengar pertanyaan kayak begitu, itu pertanyaan ada kontradiksi di dalamnya dan tidak akan bisa dijawab. Di saat kita bilang bisa, berarti Tuhan tidak mampu mengangkat. Dia bisa bikin batu besar, otomatis dia tidak akan mampu mengangkat. Di saat kita bilang bisa dia mengangkat, berarti dia tidak bisa bikin batu besar, ya kan? Jadi ada dua kontradiksi di dalam pertanyaan itu, itu berarti tidak mungkin didapat jawaban yang benar dari pertanyaan yang salah. Jebakannya. Jadi itu pertanyaan yang salah dan tidak mungkin diketemukan jawaban yang benar. Nah, logika kita harus dilatih begitu untuk berteologi. Jawabannya singkat, Pak. Apa itu? Tuhan nggak akan nganggur. Ya? Tuhan nggak akan nganggur. Ini ada juga di Kristen juga ya. Seperti ini. Tanya, dosa itu diciptakan Allah atau dosa itu tidak diciptakan Allah? Ini ya. Seperti bisa menjebak juga. Memang benar. Jadi begini Pak, karena kalau Bapak tanya itu sebenarnya sudah sensitif. Pasti akan digiring pada masalah pemahaman kesannya Calvinis atau non Calvinis. Pasti begitu. Jadi saya akan jawab, itu artinya ada dua pandangan sampai hari ini. Pandangan pertama mengatakan bahwa semua itu berada dalam rencana Tuhan. Bahkan yang sekecil apapun, termasuk dosa, termasuk baju yang saya pakai hari ini, kemudian laptop yang saya bawa hari ini, saya kemana hari ini, bahkan dosa yang saya lakukan hari ini, itu ada dalam ketetapan Tuhan, dalam arti rencana Tuhan. Walaupun dalam pemahamannya adalah first cause dengan second cause, ya. Namun ada juga yang menganggap bahwa penetapan Tuhan itu tidak sampai hal yang sekecil-kecilnya itu, ya. Jadi dosa itu bukan bagian dari rencana Tuhan, tetapi ada potensi dalam ciptaan Tuhan yang bisa menimbulkan dosa. Saya beri contoh. Ketika Tuhan ciptakan api, ini pemahaman yang kedua Pak ya. Tuhan ciptakan api, apakah memang Tuhan yang membakar orang yang mendekat pada itu api, atau memang salahnya orang tersebut yang mendekat pada api tersebut? Potensi untuk membakar itu memang ada pada api itu. Tapi ada orang yang terbakar, apakah Tuhan yang membakar orang tersebut? Atau karena dia terlalu dekat dengan api tersebut? Ini paham yang kedua. Jadi semua Tuhan rencanakan, Tuhan tetapkan, tetapi di dalam penetapan itu ada porsinya kita, di mana kita punya kehendak bebas. Kalau yang satu bilang kita tidak punya kehendak bebas, yang satu bilang terserah bapak-bapak di mana. Ya, saya tidak akan bawa terlalu jauh. Cuma ada dua pandangan saja, dan memang akan tarik menarik sampai hari ini. Ya, jadi ada yang bilang dosa itu ya otomatis Tuhan sudah, kalau dia tidak buat ya Tuhan tidak berdaulat. Gitu. Segala sesuatu, bahkan saya pakai baju merah pun atau baju putih pun, itu semua dalam ketetapan Tuhan. Tetapi menurut pandangan mereka yang bukan hiper Calvinis, dia bilang kehendak bebas kita melakukan itu tidak pernah bertabrakan dengan penetapan Tuhan. Nah,
Jadi gitu. Kalau yang satu bilang enggak, itu karena tapi Tuhan mengetahui dia akan melakukan itu. Bukan Tuhan menetapkan dia melakukan itu, tapi Tuhan mengetahui dia akan melakukan itu. Jadi misalnya si A tadi karena dia dekat api, dia terbakar. Bukan berarti Tuhan yang menetapkan orang itu terbakar. Tapi Tuhan mengetahui bahwa orang itu akan terbakar. Bisa nangkep ya. Kalau yang satu bilang Tuhan yang menetapkan dia terbakar. Jadi ini tarik menariknya walot Pak. Sampai hari ini masih panjang tarik menarik. Saya Pak, saya belajar di sini ini dosa itu bahasa aslinya apa? Banyak Pak. Kalau dalam bahasa dikatakan tidak tepat sasaran. Ya itu hamartia. Hamartia. Oke. Jadi tadi ini saya nyupir dari Pak Ketut ya. Dosa hamartia tidak tepat sasaran. Kalau bilang apakah tidak tepat sasaran tadi itu adalah rencana Tuhan? Enggak juga kan gitu kan? Tuhan kan inginnya tepat sasaran, diciptakan dengan sempurna. Tapi ada potensi seseorang seperti itu gitu. Jadi dosa tidak diciptakan, tapi betul itu ada potensi ya. Seperti itu. Saya secara pribadi lebih setuju itu Pak daripada dia menetapkan secara pribadi. Tapi memang ada satu ayat, saya lupa, mungkin Pak bisa, ada satu ayat yang bilang Tuhan mengurung dalam tidak taatan ya. Kalau masalah itu dia mengurung dalam ketidaktaatan itu ketika dia misalnya satu contoh seperti penafsirannya John Calvin bilang ini, ketika roh itu diambil, ketika terang itu diambil, ini otomatis gelap. Ini namanya Tuhan bekerja secara pasif. Kalau dia bekerja secara aktif itu contohnya jadi begini, ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun misalnya, yang dia tarik itu rohnya, otomatis hatinya ini keras gitu. Bukan dia yang bekerja secara aktif bikin hatinya Firaun keras, tapi ketika rohnya itu diambil, hatinya Firaun itu otomatis keras gitu. Sama mungkin menarik kasih karunia. Iya, menarik kasih karunia, bahasa yang tepatnya. Mungkin begini, kalau air itu diambil dari tanah ya otomatis tanah itu jadi keras begitu, kalau ilustrasi yang mudah dimengerti ya. Jadi bukan dia yang secara aktif membuat tanah itu jadi keras. Bukan juga dia secara aktif membuat tanah hatinya Firaun itu jadi keras, tetapi cuma gara-gara karunia-nya itu ditarik. Ini kok diskusinya jadi kesana Pak Sugi ya. Jadi memang banyak Pak pemahaman sampai hari ini ya, cuma artinya kita itu memang harus banyak duduk di kaki Tuhan. Ingat loh, saya cuma mau tandaskan sekali lagi, Calvin, Arminian itu cuma sistem teologi ya. Sistem teologi yang artinya kita orang tuh ingin tahu yang sebenarnya bagaimana sih urutan kita diselamatkan, kan cuma itu yang mau dibahas di sana. Yang penting itu kita selamat, benar nggak? Kan nggak perlu kita sampai hal-hal yang eker-ekeran masalah di situ, benar nggak? Iya, jadi seperti itu kalau saya sih. Jadi saya nganggapnya ya pada ujung-ujungnya Tuhan ini nanti maha maklum Pak. Kalau sekarang saya misalnya memahami, percaya dulu, baru lahir baru. Mungkin Pak Wagem mempunyai pemahaman lahir baru dulu baru bisa percaya. Nanti kita ketemu di surga, aku salah paham ya. Dulu waktu di bumi, apa masalahnya kan? Gak ada persoalan di situ. Jadi kalau saya misalnya menganut, bahkan saya sempat membuat sebuah kata-kata bagus kemarin. Sekarang boleh saya tanya ya, kalau memang segala sesuatu sudah ditetapkan, apakah yang ditetapkan itu bisa berubah?
Bisa diubah tidak? Nah ya, karena segala sesuatu ditetapkan. Bahkan saya sampai hari ini yakin dan belum bisa percaya Calvin itu adalah ketetapan Tuhan. Ya kan, kalau kita mau konsisten pada cara berpikir, iya kan? Kan memang sudah ketetapan Tuhan. Jadi sekarang bahasa saya di apartemen sana, bapak-bapak, ketika dia digigit tomcat sudah ketetapan Tuhan. Ketika dia pesanannya tidak datang, Tuhan sudah tetapkan. Spraynya amburadul, ketetapan Tuhan. Jadi bahasa itu jadi umum sekarang kita. Tidak usah terlalu pikirkan, Tuhan sudah tetapkan. Jadi bahkan apapun yang saya katakan hari ini Tuhan sudah tetapkan. Gimana masalahnya? Jadi saya tertarik dengan ya di konteks ini Pak ya, tertarik dengan bahasa apa tadi, false legacy. Yang mana? Yang suka melintir kalimat. Oh, suka melintir kalimat ya, tunggu ya. Ini Stroman. Jadi kalau melintir omongan orang nih, kalau saya tanya, misalnya saya tanya dengan istri ya, nggak usah kemana-mana contoh. Oh, kamu tadi kemana? Oh, aku sudah makan kok. Bilang gini, jadi jawabannya tuh saya tanya A, jawabnya B ini ya. Posisi saya ini ingin tanyakan. Ini kategori orang sebagai apa ini Pak? Apa karakter, sifat, atau memang dia perange atau bagaimana? Saya pernah menghadapi orang ini, saya tanya A, jawabannya B, C, D. Kadang-kadang jujur aja Pak ya, kadang-kadang saya ulang pernah di luar sana sampai ada sedikit emosi. Aku ini tanya A, kamu jawabnya B, C, D gitu. Nah ini kategorinya apa ini? Jadi saya tidak lari dari mana-mana. Saya itu yang ingin saya lihat karena pernah saya hadapi itu. Kalau saya lebih cocok tadi red herring. Kalau masalah tadi, artinya kita tanya A. Jadi misalnya, kamu itu ngapain aja sih? Langsung dia ngomong, aku kok kamu tanya ngapain? Misalnya, saya ini ya sibuk dari tadi gini. Itu masih masuk akal kalau begitu kan? Nah, apa sih maksudmu kamu tanya begitu? Kamu pikir saya ini tidak punya pekerjaan? Nah, ini kan sudah lain. Itu kategori red herring. Yang ditanya A, jawabannya ini minta maaf, ini sering terjadi pada kaum Hawa ya. Kayak ada Allah, kadang-kadang sama juga kaum Hawa mau Adam juga. Ada Adam yang begitu Pak. Oh iya. Adamnya sesat pikir. Jadi rupa-rupanya ditanya A, kamu ya lihatlah sadar tuh. Cuma ngelihat kok, bunga belanja kok, sudah panjang lebar merembet itu. Ya, salah satunya begini Pak, John. Siang ini kamu sudah makan John? Wah, masih pergi kamu. Begitu Pak. Saya kan kadang-kadang belum tanya sudah makan kok belum? Wah, aku masih di pasar Turi di TN. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya melihat itu pengalihan perhatian. Jadi pengalihan perhatian itu supaya tidak dimarah. Tapi ini orang lain loh Pak. Ya? Tidak ada hubungannya dengan marah-memarahi ya. Jadi teman. Kalau yang tahu sebenarnya Pak Abdi. Iya. Kalau misalnya nih, saya ke Pak Abdi lama, kan tadi tanyanya kalau tanya A jawabnya B. Apakah setiap kali seperti itu? Gitu. Kan bisa jadi loh, orang itu memang nggak ngeh, bisa jadi loh. Tapi bisa jadi untuk tanya tertentu tiba-tiba dia ngales gitu ya. Ngeles ya. Untuk kasus ini artinya itu karakter gitu ya. Tapi kalau tanya yang lain dalam keadaan santai, nggak gitu orangnya, artinya belum tentu bisa diartikan oh ini pasti ini. Iya. Saya pikir bisa jadi Kalau banyak gitu. Baik Pak Willy, kalau saya dengan Pak Willy itu saya tidak bisa katakan apa karena tidak kumpul ya. Saya Iya. bisa ngomong karakter. Iya, betul. Kalau dekat saya bisa ngomong karakter. Iya. Tapi karena tidak pernah kumpul, nah ini yang perlu saya tanyakan apa orang ini? Apa Ya harus kumpul terus Pak. Kalau apa ini? kan karena gini kalau Bapak keliru tempatnya gitu ya. Nanti kita
bisa salah loh sama orang. Itu dia. Jadi Jadi lebih baik saya ya dikumpulin apa tahu, oh memang orang ini nggak dong, gitu. Ya bisa jadi Pak. Ya. Jadi nggak usah dibawa hati Pak. Kalau nggak dong. Tapi karena ini pelajaran, Pak. Iya. Ada pelajaran. Jadi saya sekedar ingin tahu saja. Kalau saya yang jawab gitu, ya gini, pria dan wanita ini dari psikologi Pak. Kalau pria dan wanita itu kebanyakan pria ini pada arahnya itu apa namanya itu tidak terlalu banyak mikir. Tapi kalau wanita ya dari segi psikologi, wanita itu cenderung apa? Banyak pikirannya, mikirnya ini, mikirnya apa, sehingga mau dijawab itu sendiri lari ke sana, lari ke sini, seperti itu. Kalau saya lihat sih dari keadaan psikologi seperti itu. Secara psikologis memang Iya. Perempuan tuh multitasking. Kalau laki-laki itu tidak tahu kenapa banyak yang bilang secara psikologis ya. Ini saya ulangi, secara psikologis berarti hanya bukan Alkitab yang ngomong loh ya. Kalau Alkitab yang ngomong semacam itu mungkin kebenarannya absolut. Saya beri contoh, perempuan itu akan berahi kepada suaminya. Nah ini kan kalau dibawa sekarang pada zaman sekarang akibat manusia jatuh dalam dosa itu kayaknya nggak relevan, karena minta maaf ini ngomong kan laki-laki yang lebih agresif pada perempuan. Tergantung. Tergantung Pak. Itu dia. Sekarang banyak perempuan agresif juga banyak. Jadi saya nggak berani bilang seperti itu. Kalau kesannya dari kitab Kejadian itu kan perempuan yang kayaknya agresif gitu ya. Betul nggak? Dari kitab. Nah, untuk memahami itu teologi atau filsafat, kalau kita mau melihat dari sudut pandang teologi, berarti kita harus buka dulu apa yang dimaksud dengan perempuan itu akan berahi pada suami. Kita ungkap tuh kata berahi. Oh, ternyata maksudnya bukan dalam konteks hubungan seksual, tetapi dia akan ditaruh di bawah, akan dikuasai oleh suaminya. Itu bahasa aslinya. Jadi jangan kaget, makanya walaupun dari sisi de facto ya, perempuan tuh kesannya dia yang nyetir laki-laki kan. Banyak orang ngomong TikTok yang ngomong begitu. Tapi dari segi apa, kekuasaan perempuan itu di bawah laki-laki. Jadi kalau kita melihat secara teologi kayak begitu, tapi kalau secara psikologis berarti ini kita di luar konteks. Berarti ini kebenaran, nilai kebenarannya cuma kebenaran psikologis. Dan secara psikologis memang perempuan itu lebih multitasking pada laki-laki. Laki-laki mau cari apa aja Pak, dia modalnya teriak. Anuku di mana ya? Pada depan matanya. Ya betul nggak? Atau cuma saya yang begitu Pak? Karena semua modalnya teriak. Kemarin anuku di mana ya? Kaos gantungku di mana? Padahal sudah di depan lemari loh gini. Nggak kelihatan Pak. Kacamata saya paling kebanyakan kebagian pikiran. Iya, jadi apalagi sudah menikah ya. Apalagi sudah menikah. Pak Sugi. Tadi kan bilang kalau perempuan tuh misalnya jawabnya gitu ya. Menurut saya itu salah satu lagi gini. Mungkin perempuan ini punya pengalaman gitu ya, mungkin sekali mungkin dengan suaminya ya terlalu dipersalahkan gitu ya, setiap kali ngomong, sehingga dia setiap kali mikir, setiap kali ngomong dengan orang lain itu bawa punya trauma. Kira-kira ini suaminya suka menjebak enggak cara ngomongnya, sehingga waktu ditanya itu tadi bisa ngalung itu dulu tujuannya untuk maksudnya gimana ya, baca-baca dulu. Jadi makanya saya bilang kita nggak bisa cuma lihat satu karena ini enggak, bisa jadi dia punya trauma di dalam keluarga atau di dalam keluarga bibitnya, maksudnya sebelum nikah ya kan itu punya apa ya, latar belakang, sehingga pada waktu dia nikah dengan suaminya loh kok gini ya, yang tadinya kayak gini karena ada mungkin trauma masa kecil dipersalahkan sama orang tuanya, sama saudaranya, sehingga dia mulai begitu dia tertekan. Nah mulai dia ini, saya belajar ada tiga hal, ada karakter, ada temperamen, ada apa istilahnya ya, yang kelihatan, jadi penampilan. Jadi penampilan, karakter, dan temperamen. Nah, dalam keadaan tertentu, dalam keadaan kepepet atau diapain, ini temperamen aslinya keluar.
Tapi karena dia sudah belajar firman Tuhan, jadi karakter kan gitu kan misalnya. Nah, apa sifat yang diubahkan. Tapi dia juga punya satu yang namanya penampilan. Di depan orang bisa dia wah sabar sekali, tapi di belakang dia bisa kayak macan. Gitu. Jadi saya pikir banyak hal yang bisa mempengaruhi, ya cuma satu faktor. Ya, jadi begini, saya setuju. Artinya orang les, ini sesuai Pak Harti punya statement, tidak bisa hanya diukur langsung itu misalnya sesat pikir. Ya. Itu yang mau disampaikan mungkin oleh Pak. Jadi bisa jadi kita yang dekat dengan beliau lah, dekat dengan yang bersangkutnya, yang bisa tahu apakah itu kategori sesat pikir atau memang punya trauma masa lalu. Gitu. Jadi yang jelas yang kita pelajari kali ini benar-benar yang sesat pikir. Yang sesat pikir dalam arti kalau dia menulis sesuatu, kita adu argumen dengan kita gitu, kemudian oh di sini ada sesat pikirnya dikit. Nah, penyebabnya kemudian sesat pikir itu bisa jadi salah satunya karena dia tidak tahu kalau lawan bicara itu memang lawan bicara kita itu tidak kita kenal kan. Ya, bisa jadi dia tidak ngerti sesat pikirnya, makanya dia membuat sesat pikir di sini gitu. Entah strawman, entah red herring dan sebagainya. Tujuan kita belajar kali ini adalah supaya kita mengetahui dan tidak terjebak di situ. Ya, tujuan kita belajar kali ini adalah kita mengetahui itu dan juga kita tidak terjebak di situ. Ini Bapak, nanti kalau jadi pejabat atau misalnya Pak Willy di sini bosnya kan gitu ya, ada anak buah misalnya, anak buahnya ngusul. Biasanya kalau saya dulu begitu juga, kadang saya pakai itu ad hominem nih contohnya waktu saya jadi lurah. Saya ada anak buah saya Pak ngomong nyerang saya gitu, langsung saya, kamu ngomong memang kamu goblok, kamu bisa apa? Ya kamu pernah kan jadi pejabat? Kan kamu belum pernah duduk sini toh. Itu kan nyerang karakter orang. Sementara yang kita serang bukan argumennya. Nah ini yang kita pelajari sekarang. Jadi kalau dia adu argumen dengan kita, yang kita jawab itu argumennya, bukan karakternya atau pribadinya. Nah, menurut saya supaya kita bisa hidup meningkat, hidup kita jadi bebas finansial, kita ngalami kebaikan, langsung ngomong, kamu banyak ngomong, kamu jam miskin kayak gitu. Nah, kan tidak ada korelasinya dengan argumen tadi, ya. Itu namanya ad hominem. Nah, jadi ini yang kita pelajari supaya kita tidak terjebak dalam sesat pikir itu dalam pengaplikasiannya sehari-hari. Yang kedua juga kita mengerti kalau ada orang menggunakan sesat pikir itu dalam kaitan kita atau dalam kaitan apapun, sehingga kita lebih berhati-hati dan tidak gampang dibodoh-bodohi ya dalam hal itu. Ini tujuannya sampai saat ini. Karena dalam konteks kita mau belajar firman Tuhan, makanya seperti seorang dokter lah belum diajar membedakan mana ini apa gunting, ini pisau bedah, ini apa, kita sudah terjun operasi orang pada akhirnya terjadi malpraktek. Kita harus tahu dulu, oh ini filsafat, ini teologi, oh ini sesat pikir, ini tidak. Bahkan kalau ada waktu sebenarnya kita harus belajar sampai metode hermeneutika. Karena untuk memahami Alkitab, kalau kita sudah paham dengan betul hermeneutika itu, mulai sejarahnya dari zaman Esa terus perkembangannya, bahkan bentuk-bentuk metode hermeneutika. Oh ini alegoris, ini bukan. Kita mulai paham, oh dia ada salah tafsir di sini. Dia ada salah tafsir di situ. Gitu. Kita langsung bisa tahu. Nah, walaupun kita ngambil sikap karena itu sifatnya masing-masing cuma penafsiran, nggak boleh bilang tanpa penelitian yang dalam kita langsung ngomong kepada orang lain tuh, mana itu bodoh, kamu itu bodoh. Nah, ciri-ciri orang semacam itu yang selalu ngomong orang lain bodoh itu, saya justru tanda tanya besar. Kita nggak boleh begitu. Ini dalam konteks kita sama-sama menggali loh. Ini ibaratnya ini ada harta karun yang dalam, si A mendapatkan A, si B mendapatkan ini. Kita harus sama-sama saling menghargai di situ. Kecuali ada penyimpangan yang fatal, ya.
Baru kita setelah berdasarkan penelitian yang mendalam, baru kita ngomong, oh ini keliru. Menurut saya setelah saya teliti dengan mendalam, ini keliru. Karena juga menurut saya, nanti yang benar-benar hakim yang jujur itu datang, yaitu Tuhan itu yang maha tahu itu, ungkapkan, baru dia yang punya hak sepenuhnya. Nyatakan ini sah. Oke? Oke, baik Bapak Ibu, kelas pengajaran kita pada hari ini kita sudahi, cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan bisa ditanyakan di minggu yang akan datang. Dan sekali lagi terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang sudah menyempatkan bisa hadir, bisa bersekutu bersama, bisa belajar bersama di tempat ini. Oke, baik, kita tutup komsel kita pada hari ini. Kita satu pujian, walau kita dapat melihat. Dan semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu.
Terima kasih Tuhan, kami sudah banyak belajar tentang kaitan antara teologi dengan filsafat. Biarlah melalui pelajaran ini kami boleh mengerti tentang logika, kesalahan-kesalahan logika dan sesat pikir. Dan bagaimana juga kami memahami dan mengukur sebuah kebenaran. Kami tahu Tuhan, otak kami begitu kecil untuk mengerti Engkau yang begitu besar. Kami sadar kami begitu terbatas dalam upaya kami memahami pribadi yang tidak terbatas. Tapi dengan kuasa Roh yang Kudus yang akan memampukan kami percaya Tuhan, mungkin tidak seluruhnya, tapi ada bagian-bagian yang kami bisa pahami sesuai dengan kerelaan Tuhan untuk dipahami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus pada kesempatan kali ini bagi Pak Willy di tempat ini yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk belajar. Berkat Tuhan selalu menjadi bagiannya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkat kesehatan juga menjadi bagiannya, umur panjang, dan segala berkat-berkat rohani selalu melimpah dalam kehidupannya. Kami berdoa juga bagi Pak Teguh yang telah menyediakan hidangan bagi kami. Sebelum kami makan Tuhan kuduskan, sucikan, boleh memberikan kekuatan baru bagi kami. Berkati usaha Pak Teguh senantiasa, jaga keluarga diberkati, segala sesuatu diberkati dalam kehidupan. Demikian juga dengan setiap kami yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan akan selalu melimpah dalam hidup kami. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat umur panjang, dan berkat keluarga dan sebagainya Tuhan. Kami percaya akan menjadi bagian kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, pertolongan yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan dan penghentaran yang datangnya dari Roh Kudus akan menyertai engkau, memelihara engkau, melindungi engkau, mulai dari sekarang sampai Maranatha, sampai Yesus datang untuk kali keduanya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Oke, baik, konsel berakhir. Silakan